Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Rekan-rekan Sivitas Akademika dan pemangku kepentingan Telkom University yang saya banggakan, dunia akademis memiliki tantangan untuk menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanggung jawab besar tidak hanya sebagai Sivitas Akademika, tapi merupakan sumbangsih pada kemajuan bangsa dan dunia. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya mohon izin menyampaikan gagasan tentang memperkukuh fondasi dan pilar TELU untuk menikmati disrupsi AI di tahun 2030. Saat ini, sejumlah negara mulai menerapkan industri 5.0 yang menekankan keseimbangan antara manusia, teknologi, dan keberlanjutan pada sektor tertentu, yaitu kesehatan, manufaktur, dan ekonomi hijau. Pola pikir mulai bergeser dari otomasi pekerjaan menjadi optimasi jam kerja. Pola pikir mulai bergeser dari mass production menjadi mass customization. Para ahli memprediksi pada tahun 2030 nanti, industri 5.0 akan diterapkan secara penuh di segala bidang, termasuk pendidikan tinggi. Jadi, akan terjadi pergeseran sistem pembelajaran ke arah kustomisasi massal sesuai kebutuhan mahasiswa. Untuk mewujudkannya, diperlukan teknologi yang tepat. Ada banyak teknologi yang diperlukan, salah satunya adalah Artificial Intelligence atau AI. Universitas yang bisa menyiapkan teknologi dengan benar, maka di tahun 2030 nanti akan bisa menikmati disrupsi. Sebaliknya, universitas yang tidak bisa menyiapkan teknologi dengan benar, maka di tahun 2030 nanti akan gagal dan berantakan. Mengapa? Karena di tahun 2030 nanti akan hadir 3 teknologi yang semakin disruptif, yaitu AI generasi 4 atau 4G AI yang jauh lebih cerdas dari sekarang, jaringan nirkabel generasi 6 atau 6G networks yang ribuan kali lebih cepat dari sekarang, dan quantum computing yang berkapasitas sangat-sangat besar. Di tahun 2030 nanti, dunia akan sangat disruptif, sehingga banyak ahli menyadari pentingnya kolaborasi manusia dan AI. Pentingnya keseimbangan sains teknik yang mempelajari mesin dan sosial humaniora yang mempelajari manusia. 3 teknologi sangat disruptif itu membuat banyak pendidikan tinggi, termasuk Telkom University, perlu bersiap diri untuk tetap bertahan, bahkan semakin berkualitas di tahun 2030 nanti. Kita perlu mengadopsi dan mengadaptasi semua teknologi disruptif itu untuk memperkukuh fondasi dan pilar Telkom University agar kita bisa menikmati disrupsi. Oleh karena itu, dalam pemilihan rektor ini, kita mesti memilih seorang pemimpin visioner yang memiliki empati dan profesionalitas tinggi, yang bisa menggerakkan seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan untuk memperkukuh 3 fondasi lainnya: dana berkelanjutan, otonomi akademik, dan budaya akademik, serta memperkukuh 5 pilarnya: mahasiswa berbakat, dosen berkualitas, tata kelola yang bijaksana, hubungan universitas yayasan yang profesional, dan alumni yang istimewa. Jika seluruh fondasi dan pilarnya sudah kuat, Telkom University pasti bisa memperkuat 3 elemen atapnya, yaitu dampak sosial yang luas, dampak ekonomi yang besar, serta ranking nasional dan global yang meningkat. Untuk memperkukuh seluruh fondasi dan pilar tersebut, saya mengusulkan penambahan kata berbasis AI ke dalam visi dan misi yang tertera pada rencana strategis Telkom University agar kita bisa menikmati disrupsi AI di tahun 2030 nanti. Jadi, visinya adalah menjadi National Excellent Entrepreneur University berbasis AI pada tahun 2028 yang berkontribusi pada pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan misinya adalah 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berbasis AI berkelas dunia
dan berwawasan kewirausahaan. Kedua, mengakselerasi transformasi digital berbasis AI dalam mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan baru dan produk intelektual di bidang teknologi, sains, dan seni yang berkontribusi pada pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan. 3. Berkolaborasi dengan industri dan pemangku kepentingan lain dalam mengembangkan inovasi berbasis AI yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi bangsa. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, saya mengusulkan 10 rencana pengembangan strategis. Pertama, kaderisasi berbasis meritokrasi dan keadilan untuk memperkukuh pemimpin visioner yang berkelanjutan. Ini penting sekali karena seorang pemimpin visioner harus mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang akan terus-menerus melakukan continuous improvement. Kedua, optimasi policy dan regulasi untuk memperkukuh otonomi akademik dan budaya akademik. Dua fondasi ini juga penting untuk menopang 5 pilar di atasnya. Ketiga, intensifikasi dan diversifikasi tuition fee, non-tuition fee, dan endowment fund untuk memperkukuh dana berkelanjutan. Universitas berkualitas umumnya memiliki endowment fund yang sangat besar, sehingga mampu memberikan banyak beasiswa untuk mahasiswa berbakat dan menyediakan segala fasilitas maksimal bagi sivitas akademika untuk menghasilkan non-tuition fee dan endowment fund yang berkelanjutan. Keempat, optimasi strategi dan proses seleksi mahasiswa baru untuk memperkukuh pilar pertama, yaitu mahasiswa berbakat. Optimasi dilakukan pada sistem seleksinya, perangkat tesnya, dan skema beasiswanya berdasarkan kalkulasi akademis, bisnis, dan politis. Kelima, adaptasi reading skill dan writing skill ke dalam kurikulum tahun pertama untuk memperkukuh pilar pertama, yaitu mahasiswa berbakat. Dua keterampilan dasar ini penting dimiliki mahasiswa tahun pertama agar bisa mengikuti studi di tahun-tahun berikutnya, bisa lulus dengan kinerja maksimal, bisa menjadi pengusaha, pimpinan, ilmuwan, cendekiawan, dan beragam peran lainnya. Keenam, akselerasi 100 guru besar dalam 5 tahun ke depan dengan cara yang benar untuk memperkukuh pilar kedua, yaitu dosen berkualitas. Diharapkan setiap prodi memiliki minimal 1 guru besar. Karena pihak eksternal biasanya mensyaratkan adanya guru besar dalam proyek kolaborasi agar gagasan dan hasilnya bisa divalidasi secara akademis. Ketujuh, adaptasi teknologi AI untuk memperkukuh pilar ketiga, yaitu tata kelola yang bijaksana. Teknologi AI yang bertanggung jawab, yang memiliki akurasi dan eksplanasi tinggi, perlu diadaptasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola universitas. Kedelapan, optimasi fakultas, research institute, dan center of excellence dengan memperkukuh pilar tata kelola bijaksana yang realistis, sesuai kompetensi, agar sivitas akademika bisa berkontribusi maksimal dalam menjalankan perannya. 9. Standarisasi kompetensi dan kualifikasi sivitas akademika di seluruh kampus TUNC untuk memperkukuh pilar keempat, yaitu hubungan universitas yayasan yang profesional. Dengan kapasitas yang semakin besar di 4 kota berbeda, standarisasi ini mutlak diperlukan. Dan yang ke-10 adalah narasi penuh empati dan profesionalitas untuk memperkukuh pilar kelima, yaitu alumni yang istimewa. Dalam hal ini, kita bisa belajar dari praktik baik Harvard University yang memiliki alumni luar biasa. Pada tahun 1991 hingga 2001, saat dipimpin Neil Rudenstein yang memiliki empati dan profesionalitas tinggi, Harvard University bisa meningkatkan endowment fund yang sangat besar yang dilaporkan dengan profesionalitas tinggi,
bisa memberikan beasiswa banyak sekali, bisa menghasilkan lulusan berkualitas tinggi, dan bisa memperkukuh ikatan alumni. Apakah 10 rencana pengembangan strategis tersebut efektif untuk mencapai visi? Untuk menjawabnya, mari kita lihat kondisi Telkom University saat ini. Saat ini, masih ada banyak ruang perbaikan untuk memperkuat fondasi dan pilar Telkom University. Pada tahun 2024, kita punya 4 kampus TUNC dengan 7 fakultas yang bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu Sains Teknik dan Sosial Humaniora. Data statistik terkait jumlah prodi, profesor, dosen, dan mahasiswa menunjukkan kelompok Sains Teknik lebih besar sekitar 2/3, sedangkan Sosial Humaniora hanya 1/3. Namun, saat ini di sejumlah universitas mulai terjadi pergeseran bidang ilmu ke arah Sosial Humaniora, akibat lahirnya konsep Industri 5.0 yang mengusung gagasan mass customization, human-centric, resilient, dan sustainable. Bukan pergeseran total, tapi penggabungan sains teknik dan sosial humaniora. Saat ini, universitas dan industri semakin menekankan pentingnya soft skills dan interdisipliner untuk masa depan. Selain itu, survei singkat yang saya lakukan minggu lalu menunjukkan bahwa banyak sivitas akademika merasakan tekanan kerja yang berlebihan dan humanitas yang semakin berkurang, sehingga mereka perlu lebih banyak sentuhan sosial humaniora. Oleh karena itu, 10 rencana pengembangan strategis tersebut diusulkan agar Telkom University bisa menyeimbangkan sains teknik dan sosial humaniora. Dan ke depannya, 3 kampus di Jakarta, Purwokerto, dan Surabaya bisa mengembangkan prodi-prodi sosial humaniora untuk mendukung rencana strategis ini. Agar di tahun 2030 nanti, Telkom University bisa mengkreasi teknologi yang menjulang tinggi sekaligus memiliki empati dan kerendahan hati. Agar di tahun 2030 nanti, Telkom University memiliki professionality dan humanity yang tinggi yang membuat seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan merasa happy. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan pengalaman organisasi dan kolaborasi. Dulu, saat menerima SK dosen tetap di tahun 2000, saya ingin sekali memperbaiki STT Telkom sebagai alma mater tercinta. Saya bekerja sangat keras, lebih dari 16 jam per harinya. Namun, hingga tahun 2004, perbaikan di STT Telkom tidak secepat yang saya harapkan. Hingga suatu hari, saya membaca sejumlah quotes dari orang-orang hebat yang intinya sama, jika ingin memperbaiki dunia, mulailah dari diri sendiri. Beruntung pada tahun 2004 hingga 2006, saya mendapat kesempatan studi S2 di Swedia. Di sana, saya tidak hanya mendapatkan sains teknik terkait teori peluang dan teknologi AI, tapi juga sosial humaniora dalam memperbaiki diri sendiri terkait empati, disiplin, hingga kemampuan berkomunikasi. Setelah menyelesaikan studi S2, saya mulai memperbaiki diri sendiri dengan menerapkan keseimbangan pekerjaan dan kehidupan, mengasah empati dan simpati, mengoptimasi waktu kerja 8 jam sehari, meluangkan waktu yang cukup untuk keluarga, mengkurasi ribuan literasi, hingga melatih kemampuan berkomunikasi. Dan ternyata benar, perbaikan diri sendiri itu menyebar ke orang-orang terdekat di lingkup keluarga. Selanjutnya, perbaikan itu menyebar lebih luas ke prodi, fakultas, dan universitas. Dan di tahun 2022 sampai saat ini, saya menjadi Ketua Center of Excellence of AI for Learning and Optimization, Telkom University. Saya mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman berharga dalam membangun strategi, kemampuan manajerial, komunikasi publik, narasi tinggi empati yang menginspirasi ratusan dosen dan ribuan mahasiswa. Setelah mendapatkan guru besar di tahun 2021,
saya dipercaya membimbing puluhan dosen di Telkom University yang akan mengajukan jabatan akademik tertinggi. Saya membimbing mereka secara serius terkait akademik, attitude, dan etik. Dan ternyata benar, perbaikan diri itu terus menyebar. Pada tahun 2023, ada satu bimbingan saya yang dikukuhkan sebagai guru besar. Dan pada tahun 2024, ada 5 bimbingan saya yang dikukuhkan sebagai guru besar. Saya terus memperbaiki diri sendiri dengan mengkreasi banyak karya di semua jenis literasi, mulai dari jurnal bereputasi tinggi, buku teks saintifik, hingga novel motivasi dan novel fiksi. Sehingga saya bisa menggapai reputasi puncak sebagai guru besar 1050 di akhir tahun 2023, dan bisa membangun popularitas luas melalui karya-karya populer yang bisa dinikmati oleh beragam kalangan dan beragam usia, dari remaja hingga lansia. Agar saya tidak hanya duduk manis di puncak Menara Gading, tapi juga bisa menjelaskan gagasan sains teknik, khususnya AI, dengan bahasa sosial humaniora, agar karya-karya literasi saya bisa dinikmati semua kalangan tanpa ada yang terlewatkan. Perbaikan terus menyebar semakin luas, sehingga saya bisa berkolaborasi dengan seluruh fakultas, banyak universitas di Indonesia, serta berbagai perusahaan, lembaga negara, dan kementerian. Hal ini membuat saya semakin percaya bahwa jika terus-menerus memperbaiki diri sendiri, saya pasti bisa memperbaiki Telkom University. Dan saya juga yakin rekan-rekan Civitas Akademika juga pasti percaya. Jika masing-masing dari kita terus-menerus memperbaiki diri dengan menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan, dengan mengoptimasi waktu kerja 8 jam sehari, kita pasti bisa membawa Telkom University ke tingkat yang lebih tinggi. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan 2 quotes. Quotes yang pertama adalah, AI is very good in accuracy and capacity. Human is better in creativity and humanity. Human-AI collaborations is the best entity. Oleh karena itu, saya berharap Telkom University semakin kreatif, humanis, dan menguasai AI untuk menikmati disrupsi yang semakin tinggi hingga tahun 2030 nanti. Dan quotes yang kedua adalah, sains teknik selesaikan sebagian masalah, sosial humaniora bereskan yang lainnya. Gabungan keduanya tuntaskan segalanya. Dengan gabungan sains teknik dan sosial humaniora yang kuat, saya yakin Telkom University pasti bisa berkontribusi lebih besar bagi dunia dalam mewujudkan industri 5.0 yang mengusung gagasan mass customization, human-centric, resilient, dan sustainable. Sehingga kita semakin percaya diri saat menyerukan tagline, Telkom University, contribute to the world. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.